Halo speakers, berjumpa lagi dengan Sandal Movie. Kabar baikkah di sana? Apapun profesinya, semoga ditambahkan kesehatan, tambah rezekinya, pastinya yang barokah. Kali ini Sandal Movie akan menceritakan seorang pemuda berandal, yatim, yang ditinggal ibunya dan tidak diketahui siapa ayahnya, yang nekat ingin mengikuti kompetisi di sebuah kerajaan. Oke lah, lanjut saja ke alur ceritanya. Beberapa tahun yang silam, kerajaan besar di dataran Cina terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Zhou Selatan dan Yan Utara, di mana keduanya selalu terjadi peperangan. Sempat keduanya terjadi henjatan senjata, namun itu hanya berlangsung selama 10 tahun. Kedua kerajaan tersebut mulai memuncak kembali pada pasca Raja Yan Utara naik tahta. Pasukan Yan Utara selalu memprovokasi untuk mengincar Zhou Selatan. Di kota Phoenix yang menjadi ibu kota Zhou Selatan, terlihat utusan Yan Utara mendatangi kaisar baru untuk mempersembahkan sebuah hadiah. Namun tiba-tiba ternyata dia merupakan pembunuh bayaran dari Yan Utara yang akan membunuh kaisar dengan pasir api. Dengan cepat, para prajurit segera mengamankan kaisar dan menghabisi penjahat itu. Setelah kejadian itu, guru besar Guan yang merupakan penasihat kerajaan mengatakan pembunuhan ini merupakan deklarasi perang dari kerajaan Yan Utara, mengingat perang semakin dekat, untuk segera mengadakan turnamen bela diri antara pendekar klan Zhou Selatan. Pemenangnya akan dijadikan jenderal perang. Lalu Kaisar Muda menyetujui dan menugaskan guru besar untuk mengurusi hal tersebut. Kemudian guru besar Guan menyebarkan pesan Kaisar ke seluruh klan melalui burung elang. Beberapa hari kemudian, di desa Qingyuan terlihat seorang pemuda berandala, Dong Yilong namanya, yang selalu membuat onar saat dia mau mengambil air. Tapi sayang dia diketahui oleh penjaga, lalu dikejar dan ditangkapnya. Singkat cerita, elang pembawa pesan datang di tempat itu. Si ketua klan itu langsung mengumpulkan para penduduk dan membacakan isi pesan surat tersebut, bahwa kaisar akan mengadakan turnamen bela diri untuk memilih sebagai panglima perang. Setiap desa harus mengirim 3 orang sebagai perwakilannya dan harus sampai sebelum bulan purnama. Dan yang melanggar semua aturan, maka semua orang di klan itu akan dibunuh. Mendengar itu, Yilong yang digantung kakinya dengan penuh semangat mendaftarkan diri sebagai perwakilan klan Qingyuan. Walaupun orang-orang sempat meragukan, tapi dengan tekad yang bulat, Yilong akan membesarkan nama klannya. Selain itu pula, dia ingin mencari kebenaran tentang dirinya dan mencari ayahnya berada. Seorang penjaga air pun juga bersedia menjadi perwakilan klan, Chang Qiu namanya. Ketika mendengar turnamen itu diadakan oleh guru besar Guan, seorang tukang kayu bernama Chu Hun ikut mengajukan sebagai perwakilan klan Qingyuan. Malam harinya sebelum berangkat, Yilong menyempatkan diri ziarah ke makam ibunya. Di sana terdapat sisir satu-satunya peninggalan ibunya. Sang ketua klan menceritakan saat ibu Yilong mengandung, dia melarikan diri dan terluka parah. Setelah melahirkan Yilong, ibunya meninggal dunia. Kemudian sang ketua memberikan tombak patah kepada Chu Hun dan menceritakan 10 tahun lalu setelah peperangan kau terluka parah dan hampir tewas, sedangkan tombak patah ini berada di genggaman tanganmu. Bawalah tombak ini, siapa tahu kau bertemu dengan pemiliknya. Keesokannya berangkatlah mereka bertiga ke kota Phoenix. Dalam perjalanan, Chang Qiu bercerita bahwa di kerajaan tersebut terdapat hutan mistik. Konon katanya, di hutan tersebut bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan.
Dengan penuh semangat, Yilong ingin segera sampai ke tempat itu untuk mengetahui siapa dan di mana ayahnya berada. Namun tiba-tiba beruntunglah Chung Hun berhasil mematahkan kalajengking raksasa itu. Iya, sebenarnya Yilong sebagai teman ingin mencari jasad Chang Qiu untuk memastikan apa dia benar-benar mati. Namun Chung Hun tidak memperbolehkannya. Dikhawatirkan mereka terlambat tiba di kota Phoenix tepat waktu, maka mengakibatkan seluruh klan King Yuan akan dibunuh karena dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Malam harinya, saat mereka beristirahat, Chung Hun menceritakan bahwa dirinya dulu sebagai tentara perang, sedangkan kakaknya menjadi panglima perang Zhou Selatan. Saat kewalahan menghadapi pasukan yang utara, penasihat Guan sengaja tidak mengirim pasukan karena menginginkan pasukan Zhou Selatan tewas, hanya dirinya lah yang selamat. Motif itu tidak ada yang mengetahui kalau guru besar Guan telah berkhianat, dikarenakan guru besar Guan takut dengan pasukan khusus yang telah diberi kepercayaan oleh raja yang dikhawatirkan mengancam kepada kekuasaannya. Pagi harinya, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tak sengaja di perjalanan dia bertemu dengan seorang wanita, Jinggang namanya, yang dikejar-kejar oleh para pendekar. Dia merupakan klan Kadal. Yilong yang bermaksud ingin menolong perempuan tersebut, namun Chung Hun melarang ikut campur urusan mereka. Lalu tiba-tiba badai besar datang. Yilong dan Chung Hun lari menyelamatkan masing-masing. Nampak sebagian pendekar yang mengejar-ngejar wanita tadi kecapean melawan badai itu. Yilong yang kasihan berusaha membantunya dan akhirnya badai pun berhenti. Yilong! Ternyata pendekar yang diselamatkan Yilong merupakan ketua klan Kadal, lalu memberikan kuda miliknya sebagai ungkapan terima kasih. Kini sampai juga mereka berdua di kota Phoenix, yang mana saat mereka mau masuk di gerbang utama, mereka diperlihatkan pemandangan yang mengejutkan, yaitu dua mayat digantung yang merupakan mata-mata dari kerajaan Yan Utara dengan tanda kerajaan di bahu mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Yilong dan temannya langsung masuk ke tempat peristirahatan. Namun Yilong yang masih penasaran menanyakan ke pelayan tentang keberadaan hutan mistik. Tapi sungguh sayang mengecewakan sekali. Tiap kali dia bertanya pada orang-orang di sana, hutan itu hanyalah dongeng belaka. Lalu mereka melihat Jinggang masuk di tempat itu, sedangkan klan Kadal segera menghampiri Jinggang yang telah mengambil totem klan untuk merampas kembali. Lalu pertarungan pun dimulai. Dan totem klan itu berhasil direbut kembali oleh klan Kadal. Namun setelah itu, guru besar Guan dan para prajurit datang di tempat itu. Jinggang yang tidak bergabung dengan anggota amanah pun memilih bersembunyi di tempat itu. Sedangkan Chung Hun yang melihat guru besar Guan ingin membunuhnya, akan tetapi Yilong berhasil menahannya. Kemudian guru besar Huan mengatakan bahwa semua perwakilan yang sudah mendaftar dilarang mengundurkan diri. Mengundurkan diri berarti memilih untuk mati.
Malamnya, Chunghun marah kepada Yilong. Jika seandainya tadi gak ditahan, ia sudah melampiaskan dendamnya. Yilong menyuruh pada Chunghun untuk mengontrol emosinya. Andai saja di warung tadi menyerang, maka semua prajurit bahkan para pendekar klan pun menyelamatkan guru besar. Dia Yilong tidak akan menghalangi balas dendamnya, hanya saja waktunya belum tepat. Keesokannya, Yilong dan Chunghun keliling kota Phoenix untuk mencari anggota karena syarat ikut turnamen minimal 3 orang. Sedangkan Jinggang diam-diam terus mengikutinya. Lalu kemudian dia menjahili Chunghun hingga membuat mengangkat tangan di sebuah lelang. Hingga mau tidak mau Chunghun harus membeli budak tersebut. Budak itu bernama Binu. Saat melihat tongkat Chunghun, dia menatapnya dengan penuh dendam. Di saat kebingungan, Jinggang mendekati Yilong dan Chunghun untuk menawari sebagai anggotanya. Sempat Chunghun menolak, melihat Yilong setuju dan waktu pertandingan semakin dekat, akhirnya juga sepakat. Malam harinya di penginapan, diam-diam Binu mengawasi mereka dengan sebuah pisau di tangannya, berniat untuk membunuh Chunghun. Ia ternyata terungkap bahwa 10 tahun silam pemilik tombak itu kakaknya yang telah membunuh ayah Binu di dalam peperangan. Saat itu Binu masih kecil yang hanya bisa mengingat tombak itu untuk membalas dendam. Chunghun bisa saja membunuh Binu, namun dia menghentikannya dan berjanji pada Binu, jika berhasil membunuh guru besar Guan, kau boleh membunuhnya. Singkat waktu, pagi harinya turnamen pun dimulai. Guru besar Guan membacakan peraturannya. Semua peserta kebingungan karena pinggang mereka diikat dengan rantai satu sama lain dan melewati rintangan yang sudah disediakan, dan boleh menggunakan senjata apapun yang mereka miliki, dan dipilih 3 kelompok tercepat sebagai pemenangnya. Pertandingan babak pertama dimulai. Mereka semua bertarung satu sama lain. Beberapa klan merenggut nyawa bukan dikarenakan pertarungan, namun karena peperti yang digunakan dalam pertandingan. Akhirnya 3 klan lolos di babak pertama itu, termasuk Yilong dan kawan-kawan. Sedangkan yang kalah distempel dengan besi panas yang artinya pecundang. Namun yang menang mendapatkan medali sebagai penghargaan. Akan tetapi Chunghun yang melihat guru besar Guan tidak terkontrol emosinya yang ingin membunuhnya di tempat itu. Untungnya Yilong masih dapat mengendalikan karena momennya masih belum tepat. Sementara di atas sana, Binu juga menarik busunya karena melihat Chunghun hanya menerima medali dari guru besar Guan. Setelah selesai di peristirahatan, Chunghun menyalahkan Yilong dan Jinggang yang telah menghalang-halangi kesempatan membunuh guru Guan. Sedangkan menurut Yilong, itu bukan waktu yang tepat. Jika Chunghun berhasil menjadi panglima, maka besar pula kesempatan membunuh guru besar Guan. Ternyata di atas genteng, Binu diam-diam menguping alasan balas dendam Chunghun yang diceritakan pada Jinggang. Hal itu membuat Binu mulai berubah pikiran. Mendengar akan tujuan Chunghun, alasan Binu untuk balas dendam sudah berubah. Dikarenakan pembunuh ayahnya bukanlah Chunghun. Malahan sekarang Binu perlu dipertanyakan tentang kebencian selama ini yang menyiksa batinnya. Keesokannya tibalah babak kedua yang berhasil membawa telur naga raksasa ke kota, maka dia masuk ke babak final. Berangkatlah mereka semua ke hutan kematian, yang mana siapa saja yang memasuki hutan tersebut akan berhadapan langsung dengan naga raksasa. Naga raksasa yang haus darah merupakan peliharaan Zhao Selatan yang dipakaikan helm di kepalanya. Tak lama dari itu,
Sebagian dari klan sudah sampai di sana. Mereka mulai menelusuri tempat itu. Jinggang yang melihat keindahan bunga di situ ingin memetiknya. Namun Chung Hun mendorongnya dikarenakan bunga itu beracun. Akan tetapi racun itu masih mengenai wajah Chung Hun hingga membuat Chung Hun tidak bisa melanjutkan misinya akibat racun bunga itu. Dikarenakan Chung Hun yang lebih berpengalaman, dia meyakini kalau di tempat ini pasti ada penawar racun tersebut. Segeralah Yilong berdua mencarinya. Sedangkan Kleng Mawar dan yang lain sudah berhasil masuk lebih jauh ke dalam hutan. Namun mereka tewas menghadapi rumput hidup itu. Dua orang dari klan Falcon berhasil menemukan telur naga raksasa. Akan tetapi naga itu menyerangnya hingga telur itu menggelinding hingga mengenai kaki Jinggang. Naga raksasa itu terus mengejar Jinggang yang membawa lari telurnya. Yilong mencoba membantu membawa telurnya, namun naga itu tetap terus mengejarnya. Ternyata Yilong selamat karena helm di kepala ular itu nyangkut di batu. Hingga Yilong melihat penawar racun di kepala naga tersebut. Segeralah Yilong mengambilnya dan memberikan kepada Chung Hun. Akhirnya Chung Hun pun selamat. Jinggang segera mengajak mereka keluar dari tempat itu karena sudah mendapatkan telur naga raksasa. Namun Yilong yang baik hati kembali ke naga raksasa itu untuk menyelamatkannya. Dikarenakan dia mempunyai firasat naga itu akan tewas dengan menggunakan tali dan dibantu Jinggang menggunakan api. Akhirnya naga raksasa itu bebas dari helmnya yang bertahun-tahun telah menyiksanya. Kemudian ular itu mendekati Yilong bertiga, sepertinya sudah jinak. Lalu kemudian Yilong meminta izin akan membawa telur naga itu. Jika urusannya sudah selesai, Yilong berjanji akan mengembalikannya. Akhirnya Yilong bertiga kembali ke kota dan memenangkan babak kedua. Yang kalah akan distempel seperti yang lainnya. Mereka bertiga masuk final, namun guru besar Duan mengatakan kalau satu oranglah yang harus jadi panglima, yang artinya mereka bertiga harus bertarung satu sama lain hingga menyisakan satu orang yang berhak menjadi panglima. Waduh, situasi semakin memanas dikarenakan mereka bertiga tidak ingin menyakiti satu sama lain, sedangkan mereka tidak boleh mengundurkan diri karena akan dicap sebagai pecundang klan. Di tengah perdebatan mereka muncullah sesosok wanita misterius berjubah biru yang mengaku sebagai teman ayah Yilong. Lalu wanita itu mengajak mereka bertiga ke hutan mistik untuk mengungkap siapakah Yilong sebenarnya. Setelah sampai di dalam hutan, muncul kejadian aneh yang mana Chung Hun mendengar suara kakaknya bahwa Chung Hun tidak boleh mati. Sedangkan Yilong mendengar suara ibunya bahwa Yilong anak dari Raja Yan Utara. Kemudian wanita misterius itu mengatakan bahwa Yilong terlahir dengan mempunyai sifat kasihan sehingga Yilong berhak mendapatkan semua warisan kerajaan Yan Utara. Akan tetapi Yilong tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh wanita misterius itu. Setelah itu, wanita misterius itu membuktikan pada Yilong, dengan melumurilah lenganmu dengan menggunakan darahmu, maka akan tampak tanda kerajaan Yan Utara. Merasa penasaran, Yilong mencobanya. Ternyata benar saja nampak kelihatan tanda tersebut. Mengetahui Yilong merupakan keturunan kerajaan Yan Utara, Chung Hun langsung meninggalkannya dan tidak mau berteman dengan Yan Utara. Sedangkan Jinggang menyusulnya karena tidak ingin ada perpecahan di antara mereka. Tapi itu percuma dikarenakan Chung Hun terbawa emosi, malah mengusirnya, bahkan mengancam tak segan-segan akan membunuh siapapun. Kembali pada wanita misterius bahwa ini sudah menjadi takdir Yilong untuk mengambil alih kerajaan Yan Utara dan mencegah peperangan dengan Zhao Selatan.
Sementara itu, Jinggang yang sendirian dihadang oleh guru besar Guan beserta anak buahnya. Anak buahnya langsung menyerangnya. Hingga Jinggang kewalahan. Tak lama pertarungan, Chu Hun datang bermaksud menolong Jinggang. Akan tetapi Jinggang disandra. Guru Guan mengatakan kalau Chu Hun tidak menyerah, maka Jinggang akan dibunuh. Dengan terpaksa Chu Hun menyerah dan melempar tongkatnya. Akan tetapi Guru Guan masih saja membunuh Jinggang walaupun Chu Hun sudah menyerah. Tak lama dari itu, Yilong menemukan Jinggang yang sekarat. Di sisa-sisa nafasnya, Jinggang meminta pada Yilong untuk segera menyelamatkan Chu Hun yang akan dieksekusi di kerajaan. Lalu Jinggang pun tewas. Singkat waktu, Yilong diam-diam meminta bantuan ke klan Falcon untuk bekerja sama menggagalkan rencana busuk guru besar Guan yang akan membunuh raja. Menurutnya, cap pecundang yang diberikan kepada para pendekar utusan klan untuk memecah belah agar supaya rencananya berjalan mulus. Merasa dirinya sudah tersakiti, akhirnya ketua klan Falcon segera berangkat memberitahu klan-klan yang lain yang masih dalam perjalanan pulang untuk bersama-sama menyelamatkan kerajaan. Kembali pada Yilong yang pergi ke tempat eksekusi seorang diri. Dia sengaja mengulur-ngulur waktu meminta kepada raja agar dia diperbolehkan bertarung dengan Chu Hun. Sesuai dengan peraturan yang ada, mereka harus bertarung sampai mati untuk menjadi seorang panglima. Namun ternyata diam-diam Yilong membangkitkan semangat Chu Hun agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan dari Jinggang. Walaupun cukup lama, akhirnya Chu Hun semangat kembali. Melihat Chu Hun sadar, akhirnya guru besar membuat kerusuhan bersama dengan anak buahnya. Pertarungan besar pun terjadi. Tak lama dari itu, para klan yang tersingkir kembali untuk membantu Yilong dan Chu Hun. Binu yang awalnya ingin membunuh Chu Hun juga ikut bertarung. Akan tetapi Binu mati diterkam hewan besar peliharaan guru besar Guan. Guru besar Guan berhasil mengurung kaisar. Dia menguncinya di dalam sementara dia keluar dari tempat itu. Sementara itu, sebagian gedung sudah banyak terbakar. Kaisar yang terjebak di sebuah ruang kebingungan tidak bisa keluar. Situasi semakin menegangkan. Chu Hun dan Falcon berhasil membobol ruangan itu. Kaisar pun selamat, sedangkan ketua klan Falcon tewas terbakar api dalam penyelamatannya. Terlihat guru besar Guan yang berusaha kabur dari tempat itu berhasil dijegah oleh Yilong sehingga terlempar kembali masuk ke dalam arena. Chu Hun yang mengetahui itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu lagi. Segeralah menghampiri guru besar Guan untuk menghajar dan membunuhnya karena ingin menyelamatkan kerajaan dan sekaligus menyelesaikan balas dendamnya. Lalu guru besar Guan pun tewas.
Setelah selesai, Kaisar menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pejuang, terutama pada Chung Hun dan Yilong. Atas jasanya, Raja mengangkat Chung Hun sebagai panglima besar. Sedangkan Yilong hanya meminta satu pertanyaan, yaitu agar dia diizinkan mengembalikan telur naga raksasa ke sarangnya. Sedangkan Chung Hun juga meminta pada Raja agar menobatkan Jinggang sebagai pahlawan yang telah ikut membela kerajaan. Di akhir film, terlihat Chung Hun telah menjadi panglima besar kerajaan Zhou Selatan, sedangkan Yilong akan kembali ke Yan Utara. Mereka berdua berjanji jika suatu saat terjadi peperangan, Yilong tetap menjadi Yilong, Chung Hun pun menjadi Chung Hun, dan lalu film pun selesai. Terima kasih Besti telah menonton sampai selesai. Semoga sahabat Sandal Movie senang dan terhibur. Bila ada kekeliruan atau alur yang kurang mengasihkan, maafin aja Besti. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan like agar admin bisa semangat lagi. Jika rokok dan kopi ini habis, tinggal buat atau beli lagi. Ket pien angel tenan utang to. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye bye.